Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita lanjut ya belajar, tetap masih pada menggunakan bahasa C#. Nah, setelah minggu lalu kita belajar tentang tipe data dan variabel. Nah, hari ini kita akan belajar tentang operator. Jadi operator itu banyak ya di dalam bahasa pemrograman. Itu ada bahasa aritmatika, kemudian dan juga ada perbandingan. Nah, kita singgung yang khususnya yang dua ini untuk dalam proses pembelajaran atau kita belajar dengan menggunakan bahasa C#. Oke ya, jadi materi atau topik kita pada hari ini kita akan membahas tentang ini, aritmatika dan juga perbandingan. Oke, seperti dengan minggu lalu, sebelum kita mulai pembelajaran, kita harus membuat sebuah folder baru. Berarti sini buat folder misalnya pertemuan 3. Oke. Kemudian di sini untuk menjalankannya file, kemudian open folder, kemudian kita masuk ke tempat tadi, kemudian klik select folder. Oke, setelah muncul seperti ini, kita buat file baru, new file. Kita ketikkan di sini adalah C#, kemudian kita enterkan. Setelah misalnya ini adalah belajar, kemudian create file. Setelah muncul ini kita masuk dalam terminal, new terminal. Ini kita closekan, baru sini adalah .NET new console. Oke, kemudian kita sini, ini kan kita butuh template ya. Kita masuk ke sini, kita kopikan, kemudian ini, kemudian kita save. Nah, seperti saya katakan di awal tadi, kita akan bahas tentang operator. Oke, jadi ada operator aritmatika dan juga operator perbandingan. Nah, yang pertama adalah kita bagaimana cara membuat atau menggunakan si operator ini pada Microsoft Visual Studio Code dengan menggunakan bahasa C#. Oke, berarti di sini kita coba pada program pertama ini, pada video case pertama atau pembelajaran pertama, kita akan menggunakan bahasa pemrograman. Kita akan mencoba bagaimana cara menghitung luas daripada persegi panjang. Oke ya, kita akan mencoba menghitung luas daripada persegi panjang. Console titik write, kemudian masukkan nilai panjang, kemudian double panjang sama dengan convert to double, kemudian console titik readline. Oke, setelah ini panjang, console titik read ya, masukkan nilai luas. Oke, jadi pada titik koma, kemudian juga tetap coba integer lah ya, kemudian luas lebar, integer lebar sama dengan convert to in 32, kemudian console titik readline, kemudian prosesnya double luas sama dengan panjang kali lebar, kemudian tampilkan console titik readline, kemudian luas persegi panjang, luasnya kecil ya, luas. Oke, coba kita jalankan dulu ya, baru saya jalankan .NET Run. Expected di ini ada error baris 16. Di sini sana. Oke,
Oke, ada tanda tambahnya. Kita coba lagi .NET Run. Oke, sudah berhasil. Sudah. Nah, di sini codingnya adalah kita coba belajar coba dulu ya. Di sini kita misalnya 8, kemudian sini 5, maka luas persegi panjangnya adalah 40. Nah, ini yang dikatakan dengan proses operator. Ini yang dikatakan dengan proses operator. Apa itu operatornya? Perkalian antara si panjang dan juga lebar. Ini katakan sebagai operator. Nah, mohon diingat, dalam setiap ketika kita sifatnya adalah ingin ditampilkan sebagai output, dia harus diapi dengan petik 2. Dan setiap di akhir itu harus kita tutup dengan titik koma. Jadi ibaratnya gini, segala sesuatu yang dibuka itu harus ditutup. Misalnya, kalau kalian buat di sini buka kurung, berarti nanti akhirnya harus ada tutup kurung. Kalau dari sini petik 2, berarti sini harus ada petik 2 dan diakhiri dengan titik koma. Oke ya. Jadi ini mohon diingat untuk penulisannya. Sudah, ini double, integer dan juga double itu mungkin berkaitan dengan tipe data seperti dengan minggu lalu ya yang kita pelajarin terkait dengan tipe data ini. Nah, inilah berkaitan dengan operator antara panjang dan juga si lebarnya. Di sini kita deskripsikan nilai panjangnya itu adalah untuk panjang itu variabelnya panjang dengan tipe datanya double, untuk lebar variabelnya lebar, kemudian tipe datanya integer. Sedangkan untuk luas itu tipe datanya itu adalah double. Nah, ginilah proses atau memanggil. Nah, kalau fungsi ini adalah untuk memanggil yang ini kan sudah ditampung nih luas daripada persegi panjang, berarti sini cukup kita panggilkan saja. Oke ya. Kita coba lagi nih, misalnya kita segitiga deh yang agak berbeda ya. Rumus segitiga alas kali tinggi per 2 ya. Konsol titik red kemudian masukkan nilai alas titik double alas sama dengan convert to double console titik readline tinggi console titik red masukkan nilai tinggi. Kita buat juga double tinggi sama dengan convert to double console titik readline. Oke, luas ya, berarti ini double juga ya, kita buat luas sama dengan alas kali tinggi per 2, atau saya rubah sini 0,5 kali alas kali tinggi. Oke, ini dan kali tinggi. Oke, kemudian sini untuk menampilkannya konsol titik red line, kemudian oke, luas segitiga sini adalah luas ini ada error. Oke, di sini tidak ada tanda tambahnya. Oke, sudah. Tadi ada error ya, sini nampak ya merah ya, sini ada error merah, ini rupanya saya buat tanda tambah. Oke, sama dengan yang tadi, memang nggak jauh beda, mirip lah dengan yang tadi .NET Run. Baik, masukkan nilai, belum kita save. Kita save dulu, ini kita save .NET Run. Sekarang nilai alas misalnya 12, kemudian nilai tinggi 4. Di sini luas segitinya adalah 24. Di mana ini dapat? Ini prosesnya. Ini dikatakan sebagai operator, yaitu ada perkalian 0,5 kali alas dan juga 0,5 kali tinggi. Oke ya. Kemudian satu lagi kita belajar tentang operator. Operator itu adalah operator perbandingan.
Nah, jadi pendefinisian operator perbandingan itu ada sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Oke, jadi inilah 6 operator perbandingan yang akan kita pelajarin. Saya kasih contoh untuk kodenya sederhana aja bagaimana prosesnya. Sudah. Misalnya sini integer sebuah bilangan A saya definisikan di sana misalnya 15. Kemudian integer B, variabel B ya, saya definisikan misalnya adalah 20. Oke. Console tidak write line A sama dengan B, kemudian ditambahkan dengan A sama dengan B. Oke, B sama dengan, tadi ada tidak sama dengan ya. Console titik write line A tidak sama dengan B. Oke, berarti di sini adalah tambah A tidak sama dengan B. Ini bisa kita kemudian lebih besar console titik write line A lebih besar daripada B. A lebih besar daripada B. Console titik write line A itu lebih kecil daripada B. Kemudian di sini A lebih kecil daripada B. Lebih besar sama dengan ya. Console titik write line A lebih besar sama dengan B. Di sini adalah A lebih besar sama dengan B. Kemudian terakhir console titik write line A lebih kecil daripada kecil sama dengan B. Di sini A-nya A lebih kecil sama dengan B. Kita save .NET Run. Expected 17. Oke, ada salah. CLS .NET Run. Oke. Nah, ini merupakan penggambaran daripada operator perbandingan. Ada sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Nah, kita sudah tentukan nih nilai A itu 25, nilai B itu adalah 20. Kita lihat apakah A itu lebih sama dengan nilai B? Jawabannya adalah tidak. Yang artinya adalah nanti hasilnya di sini adalah false atau true. Sudah. Selanjutnya yang di sini console read line, apakah A tidak sama dengan B? Sudah pasti kan, ini sudah pasti. Misalnya secara A tidak besar sama dengan daripada B, misalnya nih nilainya 25 sama 20 nih. Ya itu kan jelas dia tidak sama ya, tidak sama antara si A-nya yang 25 dengan B-nya itu yang 20.
20. Nah, ini A lebih besar daripada B, atau kemudian A lebih kecil daripada B, A lebih besar sama dengan daripada B, kemudian A lebih kecil sama dengan daripada B. Nah, ini sebenarnya codingnya. Untuk menampilkan itu adalah antara false dan juga true, false dan juga true. Ini cara penggunaannya. Mudah-mudahan nanti bisa diimplementasikan ya, ataupun diterapkan dalam coding-coding yang akan dipelajari nantinya. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.